Jadi, belakangan ini aku lagi sering banget lihat video tentang masker beras di YouTube. Dan kalau dilihat-lihat, hasilnya itu katanya menjanjikan banget karena bisa mencerahkan kulit wajah. Setelah nonton beberapa videonya, aku tertarik banget untuk bikin dan untuk mencoba si masker beras ini. Oke, kita cek dulu video-video yang udah bikin, sekalian kita cek cara buatnya gimana. Setelah aku nonton videonya, kita catat bahan-bahan yang kita butuhkan nih. Di antaranya beras, air putih, panci, dan saringan. Untuk step pertama, kita butuh beras sebenarnya secukupnya aja. Karena ini tuh kebanyakan, beneran deh. Ini tuh kebanyakan banget. Dan step yang kedua yang dibutuhkan adalah air putih. Aku pakai air mineral yang mateng, karena ini kan dipakai di wajah ya, biar bersih aja gitu. Nah, setelah itu kita cuci berasnya sampai benar-benar bersih ya. Kita buang airnya, lalu kita siapkan panci. Air putihnya kita masukin ke panci. Dan setelah itu kita nyalakan kompornya. Kalau udah, kita masukin deh berasnya. Sebenarnya itu stepnya mirip-mirip bikin bubur sih menurut aku. Nah, kalau udah agak setengah matang gini, terus kita masukin ke saringan, terus kita tekan-tekan gini supaya kita dapat si sari dari berasnya. Kalau udah, kita aplikasiin ke wajah kita menggunakan brush masker gini. Ini belinya di Shopee, murah banget deh harganya. Ini sampai bener-bener rata di seluruh wajah. Si maskernya sendiri tuh kayak ada sensasi-sensasi scrubnya gitu. Kalau udah 15 menit, kita langsung bilas. Nah, ini hasil setelah aku menggunakan masker. Tapi sayangnya besoknya ternyata muncul jerawat. Tadinya aku mau pakai seminggu 3 kali, tapi gimana ya? Jadi tadi kalian udah lihat saat aku pakai maskernya, sebenarnya ini tuh bener-bener di luar rencana. Pada saat pertama kali aku ngeliat maskernya di internet dan aku lihat di YouTube, aku nonton beberapa video. Aku tuh tertarik untuk nyobain si maskernya selama 1 minggu, dimana nggak aku pakai tiap hari sih. Jadi rencananya tuh dalam 1 minggu aku akan pakai 2 hari sekali. Berarti kalau seminggu kira-kira 3-4 kali awalnya, karena pas aku lihat tuh menarik gitu ya. Orang-orang pakai masker ini hasilnya oke banget. Tapi aku mau bahas dulu sama kalian, aku udah lama banget nggak pakai masker-masker yang DIY kayak gini, dan aku juga sebenarnya nggak terlalu suka pakai masker-masker DIY gini karena pertama, pemakaiannya ribet banget bikinnya, kayak tadi kalian lihat itu butuh waktu cukup lama untuk bikinnya. Terus yang kedua, sekarang tuh kan banyak banget masker-masker yang sebenarnya udah BPOM dan murah, terus gampang cara bikinnya. Jadi sebenarnya kalau aku masih lebih suka masker-masker yang kayak gitu. Kemarin itu aku nyobain, tapi seperti yang kalian lihat, si berasnya kebanyakan, tapi it's okay, nggak apa-apa. Kendalanya kalau kebanyakan itu sih, pada saat ngerebusnya itu kelamaan. Sebelum aku mencoba maskernya, aku itu selalu nyari tahu dulu sebenarnya kenapa sih si produk ini tuh diklaim bisa mencerahkan, kenapa sih produk ini tuh diklaim bagus untuk kulit. Sebenarnya air beras sendiri itu mengandung gamma oryzanol yang dipercaya bisa mencerahkan wajah sampai menghilangkan flek hitam. Dan untuk air beras itu salah satu kandungannya adalah selenium yang ternyata bisa digunakan sebagai antiinflamasi yang juga bisa mempertahankan elastisitas kulit. Klaimnya tuh menarik banget. Jadi pada saat pertama kali aku lihat, aku pengen nyobain ini seminggu, kita lihat gimana hasilnya. Tapi ternyata setelah aku pakai sekali, hasilnya tidak sesuai yang aku inginkan. Pada saat aku pertama kali pakai, malam-malam itu aku tunjukin kan sama kalian, kulit aku memang terasa lebih fresh, kulit aku juga kelihatan lebih cerah. Kayaknya sih karena di si berasnya itu, di si maskernya itu ada bulir-bulir kecil sehingga dia fungsinya sebagai scrub. Jadi ibaratnya sel-sel kulit matinya keangkat lah. Tapi kemudian besokannya permasalahan muncul. Aku lagi pakai nyoba skincare, dan skincare itu tuh belum aku rilis sama kalian, belum aku kasih tahu. Cuman di si skincare itu tuh selama aku menggunakan produknya, aku tidak pernah sama sekali yang namanya nggak cocok dan jerawatan. Aku udah nyoba produk itu tuh kayak hampir 2 minggu. Tapi begitu aku nyobain si masker beras ini,
Zem, langsung muncul jerawat di sebelah sini. Nah ini tuh masih ada si jerawatnya. Nah ini aku tunjukin sama kalian. Ini ketutup make up aja. Awalnya aku yang mau nyobain si maskernya 2 hari sekali, dan aku mau nyobain si maskernya, pengen lihat bener-bener hasilnya apakah beneran bisa mencerahkan atau enggak. Akhirnya aku urungkan niat aku, sampai akhirnya aku memutuskan aku nggak akan nyoba lagi, dan si masker beras ini tuh nggak cocok sama kulit aku. Aku beberapa kali bikin percobaan sama kulit wajah aku, mencoba produk A, B, C, dan yang ini tuh salah satunya nggak cocok ternyata sama kulit aku, walaupun dengan klaim-klaim yang tadi. Nah, aku sendiri belakangan ini seperti yang aku bilang, nggak terlalu suka pakai masker-masker yang kayak gitu, atau masker DIY, atau masker-masker yang bikin sendiri. Bahkan kulit wajah aku tuh nggak cocok sama produk-produk buah-buahan. Kalau misalnya kalian sering dengar pakai lemon, pakai tomat, pakai mangga, pokoknya pakai apapun itu yang buah-buahan, kulit aku nggak cocok karena ujungnya tuh jadi perih, terus udah gitu jadi merah-merah dan gatel, timbul jerawat. Sampai akhirnya si masker beras ini tuh walaupun setelah penggunaan nggak bikin kulit aku gatel, ternyata dia itu bikin kulit wajahku berjerawat di sini. Dan tambahan juga kalau misalnya kalian menggunakan produk-produk yang DIY, bikin sendiri, yang harus kalian aware itu adalah kandungannya. Karena pertama, kita nggak tahu dengan pasti kandungannya apa, karena ibaratnya kita cuma tahu dari hasil googling aja. Kayak informasi yang tadi aku sebutin di awal, itu tuh cuman kayak aku nyebutin doang gitu, itu mengandung gini-gini dari hasil aku googling. Tapi kandungan pastinya tuh nggak ada, karena nggak dicek di lab, nggak dicek sama expertnya sama sekali. Sehingga pada saat kita pakai di kulit wajah kita, sebenarnya kita tuh nggak tahu dengan pasti kita lagi pakai apa sih di kulit wajah kita. Terus yang kedua, kehigienisannya juga pertanyakan. Mungkin aja sebenarnya kulit wajah aku tuh bukan nggak cocok sama beras, tapi kulit wajah aku tuh nggak cocok karena pada saat penggunaannya misalnya kurang higienis, kurang bersih, atau misalnya ada bakteri mampir sehingga menyebabkan jerawat. Kita juga nggak tahu pasti. Nah, terus yang terakhir, kita nggak tahu nih takarannya yang pasti tuh berapa untuk produk-produk masker atau skincare yang kita bikin sendiri, yang DIY. Biasanya sih kandungannya tuh suka kalau aku nonton itu ya dikira-kira aja. Nah, sedangkan kan itu bisa menghasilkan efek yang berbeda. Makanya pesan dari aku buat kalian, kalau misalnya kalian bikin produk DIY atau produk-produk yang seharusnya bukan buat wajah dan mau kalian pakaiin di wajah, kalian harus sedikit hati-hati, karena nanti ujungnya kalau misalnya ternyata memang beneran nggak cocok dan nggak pas di kulit wajah, si kulit wajahnya bisa komplain dan bisa nyebabin jerawat yang banyak. Ini banyak kasus terjadi sih, banyak banget yang nge-DM aku bilang kalau, "Kak, dulu tuh kulit aku baik-baik aja, tapi aku nyobain pakai jeruk lemon di wajah aku karena katanya bisa mencerahkan." Mungkin kulit wajahnya nggak cocok, sampai akhirnya kulitnya ngamuk, jerawatan, dan itu susah banget hilangnya. Dan aku tambahin lagi yang tadi aku udah sebutin, aku lebih suka pakai skincare yang sudah ber-BPOM, aku lebih suka skincare yang memang dibuat sama perusahaan yang sudah diuji di lab, supaya kita tahu dengan pasti kandungannya apa, sudah diuji sama ahlinya gitu. Tapi aku tertarik banget kemarin nyobain masker yang dari si beras ini karena klaim-klaimnya itu katanya bisa mencerahkan dalam 1 kali pemakaian. Nah, aku nggak tahu nih di kulit kalian cocok atau enggak, tapi yang pasti di kulit aku sih enggak, dan aku nyoba sekali aja, habis itu udah skip, nggak mau nyoba lagi karena agak deg-degan ya kalau misalnya aku coba lagi ternyata aku jadi jerawatan makin banyak gitu. Tapi seperti yang aku bilang, itu terjadi di setiap kulit berbeda-beda. Pesan aku cuma satu, di saat kalian menggunakan produk, kalian hati-hati dan jangan asal-asalan, oke? Nah, paling segitu aja. Aku cuma mau cerita itu sih di video ini, cerita aku nyobain masker beras dan ternyata nggak cocok di kulit wajah aku dan malah jerawatan, oke? Makasih udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Kalian udah pernah nyoba masker ini atau belum? Kalau misalnya ternyata udah, kalian tulis di kolom komentar kulit kalian cocok atau enggak. Kalau misalnya belum nyoba, kalian boleh komen juga kalian tertarik untuk nyoba atau enggak, oke? Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!